Bismillahirrahmanirrahim. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamara wan nujumu musakhkharatum bi amri. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Dia Allah menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untuk kalian. Dan bintang gemintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Adanya alam semesta ini adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Bukan tanda-tanda adanya Allah ya. Jadi kalau ada yang mengatakan adanya alam ini bukti adanya Tuhan, itu sudah dibantah oleh beberapa tokoh-tokoh filsafat dengan mengatakan kalau adanya alam ini tanda adanya Tuhan, berarti kalau alam gak ada Tuhan gak ada berarti. Itu bantahan mereka. Yang betul adanya alam ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, bukan tanda adanya Allah. Kalau adanya Allah itu secara nalar bisa dibuktikan dengan logika sederhana begini. Tidak ada sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada kecuali pasti ada yang mengadakan. Itu aja. Saya ulang, tidak ada sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada kecuali pasti ada yang mengadakan. Itu rumusnya itu. Dan yang mengadakan itu yang sudah ada sebelumnya, yaitu yang maha ada. Siapa yang maha ada? Allah. Orang-orang ateis mengatakan, oh tidak, alam ini ada dengan sendirinya. Dia ada dari ketiadaan. Nah, itu lebih mustahil lagi itu. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada mengadakan sesuatu yang ada? Itu lebih mustahil lagi. Kan katanya alam ini ada dari ketiadaan. Itu lebih nggak mungkin lagi. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada mengadakan sesuatu yang ada? Itu lebih mustahil. Yang betul adalah yang maha ada menciptakan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itu yang mungkin itu. Menurut nalar yang mungkin itu. Makanya kata para ulama, tidak ada sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada kecuali pasti ada yang mengadakan. Nah, yang mengadakan itu siapa? Ya tentu yang maha ada. Siapa yang maha ada itu? Agama memberitahukan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ngaji filsafat, di filsafat itu dikatakan bahwa yang mendahului semua ini adalah ide, alam ide. Katanya gitu. Jadi ide. Pertanyaannya, yang punya ide loh siapa? Jadi berarti kan tidak terjadi tanpa adanya kesengajaan, berarti kan semua terjadi dengan ada yang menyengaja. Dan siapa yang menyengaja itu? Tuhan. Siapa Tuhan itu dalam keyakinan kita? Namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara namanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu salah satu nama Allah ya, bukan satu-satunya nama Tuhan. Itu salah satu nama Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu Ismullahil A'zam, mencakup seluruh nama Allah. Baik, saya mau terangkan lebih lanjut, insyaallah. Jadi gini, apa yang terjadi di alam ini, itu kalau kita mau memperhatikan, tapi lagi-lagi memang bagi yang mau mikir sih. Kalau yang nggak mau mikir ya wis repot. Itu tidak mungkin semua itu terjadi secara konstan dan sangat apik serta rapi dan terstruktur dan sistemnya itu seperti itu terus gitu loh. Contoh gini misalnya, jam terbit dan tenggelamnya matahari dari dulu sampai sekarang nggak pernah itu ada pengumuman untuk hari ini matahari agak terlambat terbitnya misalnya. Itu delay pesawat itu. Kalau matahari kan nggak pernah, tenggelamnya juga gitu. Itu dengan deklinasinya macam-macam itu konstan di santero jagat. Sama-sama
sama-sama tumbuh dari bumi, tapi dari jenis biji yang berbeda, tumbuhnya bisa berbeda. Dan rasanya juga bisa berbeda. Bahkan menariknya beda tanah juga bisa beda rasanya. Konon tahu Sumedang itu, yang model betul-betul versi Sumedang itu hanya bisa dibuat di Sumedang. Katanya airnya beda katanya. Iya katanya gitu. Kemarin saya di Cina itu, di Hainan itu dikasih kelapa baru dipecah itu loh. Kelapanya baru dipangkas. Saya tusuk pakai sedotan, saya minum, kaget saya itu. Manisnya sudah kayak ada, bukan gula, kayak ada pandannya. Iya, wangi pandan. Jadi enak itu ternyata. Kenapa? Di Hainan. Di Haikou, Hainan, iya, Cina. Nginep gitu, sempat nginep. Ya itu diajak jalan itu. Kelapanya itu? Iya. Kelapa kayak kelapa kita biasa? Iya, harganya 15 yuan. 2000-an lah. 30. Nggak mahal ya Pak? Nggak mahal. Itu rasanya itu Masya Allah. Mahal di sini berarti? Kenapa? Di sini kan kelapa tuh kalau biasa itu 35.000. Itu sudah di Cina itu 3 bulan itu ya sekitar itu. Kalau di sini kan 12.000 Iya, ya Pak? iya. Sana sekitar itu. Tapi udah dibulutin gitu Pak? Udah kecil? Enggak, masih kelapa, masih ada kulitnya, masih dipaprasin gini. Kalau sudah jadi saya mungkin curiga paling disuntik dia atau enggak, masih kelapa masih baru ngambil dipapras masih dikupas dulu. Mungkin gini kali Pak, disiram itu kalau kelapanya disiram pakai pandan. Saya nggak tahu deh kalau itu. Saya nggak tahu kalau itu, mungkin juga. Itu bisa pakai kopi biar Tapi memang katanya tanahnya di situ secara sunatullah. Nah, yang pasti lagi adalah tadi tanda-tanda kekuasaan adalah tentang bintang. Ibu mungkin dulu ketika masih sekolah pernah belajar tentang rasi bintang gitu kan. Dan itu sampai detik ini nggak pernah berubah loh. Jadi untuk orang yang tersesat di hutan, tersesat di laut, atau di tempat-tempat yang di gurun Sahara, yang dia nggak bawa kompas, kalau malam lihat bintang dengan rasi bintang itu ketahuan mana utara, selatan, mana barat dan seterusnya. Rasi bintang sampai sekarang. Gitu. Dan itu sudah bisa jadi berjuta-juta tahun terjadinya. Dan itu nggak pernah berubah. Kalau itu apa namanya kalau bukan tanda-tanda kekuasaan Allah? Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan semua itu Allah taklukkan, Allah tundukkan untuk kita manusia. Matahari, bulan, bintang, dan alam semesta ini Allah tundukkan untuk kita manusia. Nah, tapi bagi yang mau berpikir tadi, yang nggak mau berpikir ya wes menganggap hal yang biasa saja, padahal itu adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa ma dara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanu inna fi dzalika laayatan liqaumi yadzakkarun. Dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran. Ada banyak hal yang Allah tundukkan untuk kita tadi di langit, sekarang di bumi. Laut Allah tundukkan untuk kita sehingga dia tidak sembarangan tumpah ke daratan. Terus bumi Allah kendalikan sehingga tidak mudah longsor misalnya. Tumbuhan, binatang semua Allah kendalikan untuk kita manusia. Cuman memang seringkali kadang manusia yang merusak kendali itu. Jadi contoh gini misalnya Bu. Gunung di daerah tropis kayak kita di Indonesia ini kan rata-rata gunung kita itu ditumbuhi pohon-pohon yang akarnya panjang. Rata-rata gitu. Terus ketika terjadi hujan besar sekalipun dia bisa menahan air itu sehingga tidak longsor. Datanglah manusia dengan keserakahannya. Pohonnya ditebang.
Kadang sebelum ditebang dibakar dulu hutannya. Sehingga bumi yang tadinya punya fungsi seperti spon itu menjadi seperti spon yang terbakar di permukaannya, nggak menyerap air lagi. Sehingga kalau ada air langsung terbuang ke kali seperti yang kita lihat di Sumatera itu. Satu. Yang kedua, memang diganti dengan pohon, tapi pohon yang akarnya tidak sama dengan akar yang sebelumnya, yang tidak panjang gitulah istilahnya. Kan akar serabut sama akar tunggang kan beda. Kalau akar tunggang kan bisa kemana-mana, sementara ini tidak punya kemampuan mana. Kali Pak, serabut yang begini, Oh. serabut ke bawah. Oh gitu ya? Ya wis salah wis saya. Nah, kalau dikotil akarnya begini Pak. Oh dikotil itu yang itu. Sebelah dua tuh akarnya begini. Kalau monokotil? Monokotil kan karena satu tuh kelapa, jadi Ya. begini. Oh gitu. Jadi berserabut. Kalau berserabut itu yang monokotil. Iya. Kalau dikotil itu Yang tunggang, akar tunggang. oh satu. Ke bawah, akar tunggang. Ya wes saya salah wes. Nanti ibu nilai IPA-nya bagus ya. Iya, jadi nggak bolos Pak waktu itu. Iya. Akar kebetulan nggak bolos. Wes baik. Ya, singkat kata singkat cerita, gara-gara ulat tangan manusia itu akhirnya buminya tidak bisa menahan air, pohonnya juga tidak bisa, akarnya tidak bisa menahan air. Akhirnya apa yang terjadi? Seperti yang ibu lihat yang terjadi di Sumatera itulah. Iya. Belakangan di Cisarua, iya di Cisarua. Bandung. Bandung Barat. Oh itu Cisarua Bandung Barat, bukan Cisarua sini bukan? Bukan puncak. Ya. Saya heran lupa ya. Kok mereka nggak sempet lari gitu ya Pak? Padahal kan jauh ya. Iya malam ya. Malam ya. Oh. Yang Ini pertama, tapi kalau yang kedua udah dengar gemuruh tapi ya nggak tahu juga. ya. Nah pertanyaannya gini loh, yang bikin semua itu rusak siapa? Manusia. Itu yang Allah bilang dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nah, laut kita di Indonesia rata-rata laut di daerah tropis lah kebanyakan itu mesti hampir selalu ada pohon bakau, mangrove. Itu rata-rata hutan-hutan tropis itu laut-laut tropis rata-rata begitu. Di samping ada banyak terumbu karang. Orang kemarau membuat wisata kan, mangrove habis itu di beberapa tempat mangrove dihabisi itu, sehingga view-nya langsung ke laut. Nah, beberapa memang dipakai untuk industri arang dan seterusnya. Terumbu karang rusak gara-gara orang nangkep ikan pakai pukat harimau kan, dibom, akhirnya rusak. Padahal ternyata terumbu karang terus bakau itu punya fungsi menjaga keseimbangan antar laut dengan daratan sebenarnya. Jadi kalau bakau itu menjaga agar tidak terjadi abrasi laut. Nah, sementara laju pergerakan air ke darat dari laut itu menjadi lebih kena rem itu kalau banyak terumbu karang. Jadi terumbu karang itu punya fungsi kayak sepanjang rem. Nah, ketika hal itu dirusak, apa yang terjadi? Begitu jadi guncangan kayak tsunami itu baru tsunami ya, belum Sunarto. Itu pergerakan air bisa sampai naik ke daratan sampai 25 km itu gara-gara loss itu, nggak ada remnya. Nah, itu yang rusak itu siapa tuh? Ulat tangan manusia. Jadi sebenarnya keseimbangan itu sudah Allah bangun sedemikian rupa, cuman seringkali manusia yang merusak keseimbangannya. Terus kemudian Jadi bukannya Allah ngasih azab ya Pak. Iya, Karena lebih alamnya memang karena betul karena manusianya yang merusak maka alamnya jadi rusak itu, dirusak ya. Wa huwa alladzi sakhara al-bahra litakulu minhu lahman tariyyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan dialah Allah yang menundukkan lautan untuk kalian agar kalian dapat memakan daging yang segar, ikan darinya maksudnya. Dan dari lautan itu kalian mengeluarkan
perhiasan yang kalian pakai. Kalian juga melihat perahu berlayar padanya dan agar kalian mencari sebagian karunia-Nya dan agar kalian bersyukur. Allah menceritakan kepada kita dalam ayat ini, memberitakan kepada kita tentang betapa laut itu Allah taklukkan untuk kita sehingga kita bisa menikmati kekayaan alam laut. Mulai dari aneka binatang yang ada di dalamnya, sampai dengan perhiasan-perhiasan yang tersembunyi di dasar laut seperti mutiara dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya perhiasan yang ada di laut itu, kekayaan laut itu tidak hanya melulu binatang dan mutiara, tapi ada yang lebih dari itu, termasuk gas, termasuk minyak, termasuk dan aneka kekayaan alam yang lain lah, yang ditambang habis-habisan di tengah laut itu. Dan lagi-lagi saya ulang ya, karena keserakahan manusia tidak mengindahkan kaidah keramahan lingkungan, yang terjadi apa kemudian? Rusaknya lingkungan, itu seperti itu. Dulu ini wallahu a'lam ya, sependek yang saya masih ingat ya dulu. Dulu itu orang mencari ikan di laut itu tidak harus ke tengah laut dulu ya. Kalau hanya untuk segera dimakan dan dijual sehari-hari. Nah, saya itu masih nututi ketika saya nyantri di Nurjadid Python Probolinggo itu. Orang nyari ikan itu nggak harus tetap yang ke tengah laut ada untuk dalam konteks yang besar. Dalam konteks yang kecil itu nyari di pinggir, di sepanjang pantai itu aja banyak sudah. Kalau cuma untuk makan sehari-hari atau dijual sekedarnya itu sangat cukup, kerangnya dan macam-macamnya. Tapi hari ini orang untuk mendapat ikan harus betul-betul ke tengah. Itu seperti itu. Kalau dulu yang saya masih nututi itu, bagaimana mencari ikan itu di pinggiran laut itu, nggak usah pakai perahu, hanya pakai jaring-jaring. Saya lihat orang mencari ikan, saya juga ikut nyari saat itu. Ya itu sebegitu mudahnya. Kalau hanya untuk makan sehari-hari atau dijual sekedarnya untuk di pasar. Kecuali skala besar ya, itu tetap ke tengah kalau yang itu. Artinya dulu itu segitu-gitunya, gitu maksudnya. Nah, terus kenapa kok sekarang jadi langka? Lah kamu lautnya rusak. Entah oleh limbah atau ulah tadi pertambangan dan macam-macam. Sehingga yang tadinya nelayan bisa mendapatkan dalam jarak yang dekat sekarang jadi agak jauh ke tengah. Dan kadang mereka juga mengeluhkan tidak adanya ikan bahkan. Iya. Kita zaman dulu itu kan dibuat aja banyak ikan cewek. Iya dulu ya, tinggal bikin peyek ya. Iya, makanya tuh nyamuk nggak ada loh, karena botnya tuh ada ikan cereknya. Iya, yang iya. makanin jentik ya, sekarang Iya, kan banyak iya, nyamuk. iya, iya. Iya enggak, sama gue juga sih, cuma maksudnya yang kadang suka banyak kecemplung. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum anhara wa subula la'allakum tahtadun. Itu kita suruh merenung, itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya sebenarnya kalau kita merenung dalam konteks kekitaan ya banyak sih. Sampai sekarang kita masih bisa makan ongol-ongol, masih bisa makan bakwan, masih bisa makan bakso, mie ayam, itu patut kita syukur karena itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena jangan dikira loh, mie ayam yang sampai depan kita itu atau bakso depan itu bukan sederhana yang kita lihat. Karena itu kerjasama dengan petani, dengan peternak, dengan jagal, dengan ya ahli daging macam-macam. Iya. Ya baju yang kita pakai ini aja loh, ini kerjasama berapa banyak baju yang kita pakai. Tapi bakso Yanto nggak ada sekarang. Tutup di tempat saya, bakso Yanto tutup. Oh, di tempatnya Bapak Tutup ya. Iya, tutup. Ada Titoti baru. Jadi kalau ke rumah saya nggak dapat bakso Mas Yanto sekarang nggak ada. Nggak ada. Depan rumah ada mie ayam Kristina tadi. Pak, Bapak tuh dekat apa Pak yang ujung itu sekolah apa Pak saya? SMA Negeri 10. Bukan Saint John. Oh, Saint John. Dekat. Ya bukan, itu nggak satu gang dengan saya sih, gang sebelah saya, tapi satu Iya. RW dengan saya. Kelihatan ujungnya gitu kan? Iya. Saya pas umroh masuk ke rumah, Nah, ujung ini Pak Ustaz ya nih. masuk ke rumah. Lah kan bojone. Istri saya lagi pulang kampung, ibunya sakit. Terus gimana Pak rumah?
Ada satpam yang saya suruh matiin meteran, ya. Terus kunci rumah kan saya pegangin ke supir yang nyepirin saya itu, dia masuk nyabut kulkas terus nyalain lagi. Tapi dalam Pak, Kalau menurut istri saya, lihat dari bekas banjirnya ya, itu hanya sampai kamar belakang, dari belakang berarti. tingginya 10 cm kira-kira. Enggak seperti 10 cm. oh, Ya, sampai dengan kamar belakang. Kamar depan nggak kena kayaknya, kamar depan. Ya, biasanya kalau semata kaki itu seluruhnya kena biasanya. Itu alhamdulillah hanya sampai kamar belakang. Kamar depan nggak masuk. jadi nggak ada lumpur ya Pak? Dari dapur, dari belakang. Jadi nggak ada lumpurnya ya Pak? Alhamdulillah selama ini banjirnya bersih. Alhamdulillah, enggak. Sesuai Iya. dengan amal perbuatan. Iya. Jadi pernah ada jamaah itu datang ke rumah, bayangin rumah saya berantakan gara-gara habis banjir itu. Kaget loh, kok iya Pak, airnya bersih sih banjirnya. Mungkin dia nyesel terlanjur datang bawa bantuan ke rumah. Tapi enggak, emang banjir, memang betul-betul banjir. Cuman memang alhamdulillah banjirnya tidak membawa lumpur. Sehingga memang kayak terkesan tidak ada banjir, padahal memang banjir. Oh, di luar tuh orang pada jemur-jemur apa aja di luar itu. Saya juga alhamdulillah ya baik-baik saja lah gitu. Lanjut. Yang paling parah itu tahun 2020 itu, yang sampai sebetis. Tahun 2020, sebelum pandemi, persis sebelum pandemi. 2000. Yang 2020 kali Bu ya, berapa? Pokoknya yang paling parah 2020 itu sebetis itu. Itu yang Bu Reni temennya bilang katanya sedada itu di jalanan itu. Yang itu masuk di rumah selutut. Itu yang semoga tidak terulang, insya Allah. Apa saya juga lupa Pak ke rumah Pak Ustadz waktu itu saya harapan tidak. Yang saya Terakhir Bu ngantar ke rumah bawa jus mangga apa secerigen itu. Iya, Ibu udah lupa ya. lupa. Iya, saya tidak bisa melupakan kebaikan Ibu. Wah. Dan semuanya. Saya Ibu berhenti depan rumah agak ke sana pakai mobil itu, terus saya keluar. Nah, jangan lupa Ibu ya. Pokoknya Ibu bawa itu jus, iya jangan bukan Ibu ya, bawa jus sejerigen itu. Seumur-umur ada orang saya jus sejerigen. Oh iya, itu pesan sama teman yang lain. Iya. Hah? Iya. Saya seumur-umur baru sekali itu maksudnya. Turun. Iya. Ini beli yang ngasih saya seumur. Tahun Turun. yang lalu kali ya Pak? Lupa saya pokoknya. Lupa ya. Itu tahun 2020 itu yang Bu Reni bilang temennya, Ren itu Ustadz lu gimana? Iya. Itu sedada, memang itu yang kalau turun ke jalan segini tuh. Nah, sedada di jalan. Nah, di rumah saya lutut itu, selutut. Tapi pas saya waktu itu pernah kesana, di situ kan banjir tuh Pak, saya lihat banjir. Tapi agak naik, pasti saya Indonesia agak itu ya Pak, agak Naik, ya. akan naik ya. Emang itu orang kalau banjir mobil pada naik ke situ semua. Ya. Mobil saya nggak naik saat itu, kena itu CPU-nya apa? Ya. Tapi kenanya bukan karena kedem sih, karena tikus. Di tikus dan pada naik ke kap mobil. Iya, ceritanya gitu. Pindah kemana Pak? Kenapa? Itu orangnya masih tinggal di situ orangnya, tapi dagangnya nggak di situ lagi, gara-gara sepi kali ya. Ya kena tutup peraturan pandemi, akhirnya dia kayaknya buka tempat lain. Buka sih tapi tempat lain kayaknya. Saya nggak tahu di mana. Tapi tenang, kalau datang janjian aja ada insya Allah. Depan tuh ada mie ayam, tapi mie ayam Kristina, orang Kristen. Cuman istri saya beberapa kali interogasi itu, insya Allah sih halal, insya Allah. Ya nanya kan, ibu pakai anu enggak? Karena anaknya Muslim, jadi anaknya dia itu ya Muslim. Saya nggak tahu beliau itu asli Nasrani atau murtad, saya nggak tahu. Ya, tapi anaknya Muslim, mantunya Muslim otomatis. Terus biasanya Pak Haji juga. Kalau keluarganya dari kampung datang pakai jilbab, banyak. Dia aja yang suaminya dulu orang Jepang atau orang mana saya kurang tahu.
Saya nggak tahu apakah beliau asli non muslim atau murtad, saya nggak tahu ya. Yang jelas anaknya muslim. Namanya istri nanya, kalau babi insya Allah memang nggak pakai babi beliau, terus pakai ancu, nggak pakai ancu katanya. Udah, berarti kan halal insya Allah. Ancu apa namanya? Wa alqa fil ardi, kalau mau mie ayam ada lah, asal buka orangnya. Jadi kita sudah mau makan Ustaz. Yang penting janjian dulu. Kita Wal bantu kambing. Oh, enggak aman. Enggak, bantu-bantu itu mampir oleh-oleh. Monggo. Wa alqa fil ardi rawasi an tamida bikum wa nahara wa subulan la'allakum tahtadun. Oh ya, itu nyesel saya nggak beli kelapanya itu. Bisa dibawa. Iya, tapi berat ya. Cina itu agak cerewet juga itu soal timbangan bagasinya itu. Kelebihan 1 kilo dari bagasi maksimal kan 23. Kelebihan 1 kilo itu suruh buka. Kalau enggak per kilo itu dianggap 10 kilo 2.700.000. Iya, saya lihat ada orang dibuka bagasinya itu, bongkar suruh keluarin. Jadi 10 kilo ya bayarnya. Iya. Allah. Tapi Bapak aman Pak. Aman alhamdulillah. Saya timbang itu punya saya 21-22 lah. Kan kopernya di dalam. Yang satu nggak timbang. Yang satu nggak, karena masuk kabin nggak timbang. Ke Cina, Jeddah, pulang lagi, Cina, di Jakarta. Iya, 2 kali Cinanya. Kan itu pesawat Cina. Ke hotelnya gratis itu hotel. Di Cina. Iya, kan gratis dari maskapai. Transit atau gimana? Iya transit, cuman ada kesempatan city tour. Tapi nggak nginep. Nginep. Untuk yang kedua nginep. Yang pertama nginep juga sih, berangkat jam 3 dini hari. Namanya pesawatnya apa Pak? Long Air. Long Air sama Hainan apa saja kurang tahu. Kayak gitu apa nggak? Ya karena rutenya begitu. Iya. Banyak, bareng sama saya banyak. Mungkin karena murah kali ya. Mungkin. Iya. Hotelnya bintang 5 kalau di Cina itu. Bintang 5 dan bagus. Di hotel bandara. Fitur. Ya. Ini bukan karena saya bukan karena saya diminta untuk jadi marketingnya. Cuman mungkin sesuai dengan tujuan Bu Emil kan, supaya saya bisa cerita kan. Kalau saya sih merasa nyaman saya mau posisinya sebagai jamaah yang bayar ya misalnya gitu, walaupun saya nggak bayar. Itu nyaman tuh pertama gini. Bu Emil itu sama suaminya yang notabene owner, bos besarnya lah ya. Itu perhatian. Jadi bukan tipe bos yang nggak peduli gitu loh. Saya tuh kaget pertama kali itu suaminya yang bos itu mau ngambil koper, padahal sudah ada tim handlingnya itu. Suaminya itu mau memperhatikan kopernya jamaah itu maksudnya. Kalau ada jamaah yang sakit itu, ada timnya, ada tour leadernya, ada timnya. Tapi beliau itu tetap turun, jenguk, memperhatikan nanyain kabar berkali-kali ke jamaah yang sakit itu. Suaminya Bu Emil itu orangnya masya Allah, nggak sombong gitu maksudnya. Peduli. Iya betul, peduli gitu. Itu satu. Yang kedua, yang mungkin yang merasa membuat orang nyaman itu menurut saya tanggung jawab itu. Jadi ada jamaah satu rombongan itu sakit ditanya. Itu karena dicarikan perawat di sana karena ada kondisi penyakit yang mengkhawatirkan. Itu dicarikan pesawat yang sekiranya bisa langsung pulang ke Jakarta. Diusahakan itu. Dan beliau peduli gitu maksudnya. Saya nanya ke tour leadernya, atas kemauan jamaah sini atau atas saran dari Pak Astra suaminya, atas maunya Bapak gitu. Jadi beliau peduli gitu loh, bukan atas jamaah yang ngomong baru ditindak, enggak. Beliau yang ngambil tindakan cepat tuh, karena ada kondisi penyakit yang mengkhawatirkan, gula apa macam-macam. Dapat, ya diusahakan gitu lah awalnya, pulang duluan gitu. Yang pulangnya enggak, berangkatnya iya. Tapi setelah umroh baru pulang. Iya, selesai umroh itu baru pulang lebih awal, enggak mampir ke Cina dulu. Diupayakan itu. Kalau di Mekahnya itu
Saya bukan yang bintang 4, bukan bintang 5. Kalau yang bintang 5-nya di Swiss. Ya keluar langsung halaman Masjidil Haram itu. Kalau saya kan bintang yang banyak ya, bintang sedikit ya. Tapi itu pun menurut saya dekat. Misa Bu, kan ada kelasnya, ada kelas bintang 5, ada yang nggak bintang 5. Saya termasuk yang tidak bintang 5, tapi hotelnya bagus menurut saya. Kenapa? Bintang 5 berapa? 36 ya kemarin kalau nggak salah. Iya, kalau saya 29. 29. Ya itu kata Ibu Reni 30 berapa? 37. Saya 35. Iya itu. Ya itu 36 berapa lagi? 36-an kalau saya nggak salah. Itu. Terus nah, terus dari pembayaran itu udah kita nggak bayar apa-apa lagi udah. Iya. Kecuali kalau kita menggunakan fasilitas kayak mobil golf untuk tawaf sama sa'i karena nggak kuat jalan atau ya itu beda bab kalau itu. Itu sewa sendiri. Ya tapi kalau yang lain-lain udah nggak usah include, kereta nggak usah bayar, udah semua di situ dalam kereta cepat termasuk di dalam. Karena kemarin yang bareng sama saya itu ada yang travel murah Bu, murah. Dia cerita ke saya, kita murah, cuman kalau mau naik kereta bayar lagi kan. Ya gitu kan kalau menurut saya enggak enak, iya enggak enak, iya. Mending sekalian kita tenang nggak usah mikir bayar-bayar. Ya. Terus Bu Emil itu Masya Allah, timnya itu perhatian, nggak ada capeknya. Keluhan jamaah apa saja itu timnya itu nggak pernah mengatakan, nggak mau dilayani semua. Itu beliau itu. Saya sampai komentar itu. Kan saya suruh testimoni. Kesan yang pertama yang saya suka adalah ya merasa nyaman dan tenang karena ownernya peduli dan tanggung jawab saya bilang. Terus timnya nggak ada capek-capeknya. Walaupun saya tahu mereka capek, karena saya tahu sebagian mereka sakit. Tapi kalau melayani nggak ada capek-capeknya. Gitu. Itu saya senangnya. Mutawifnya berilmu. Jadi walaupun dia mutawif bukan ustadz yang dibawa dari Indonesia, tapi orangnya berilmu. Saya bilang ini mutawif kayak gini dipertahankan saya bilang gitu. Karena dia mutawif yang berilmu saya bilang itu dipertahankan. Karena tidak semua. Iya, stay sana. Kalau berani kan bawa ustadz dari sini sama mutawif dari sana kan ada gitu ya. Ya. Kalau Bu Emil ini tidak ada ustadz yang dibawa dari sini. Cuman timnya beliau lengkap. Terus kemudian mutawifnya berilmu orang. Iya. Insya Allah. Motornya yang bimbing Iya. kita. Iya. Bimbing belajar ya. Bapak itu umur berapa kali Pak? Saya yang kelima. Enggak. Dapat umur berapa kali? Oh 2 kali. 2 kali. Yang resmi dari travel 2 kali. Tapi kalau masing-masing dibantu nanti. Ya. Kalau itu 2 kali. Cuma kalau mau lagi dibantu nanti. Kan tinggal naik taksi aja dibantu. Tinggal ngomong aja kalau mutawifnya itu dibantu sama mutawifnya. Kantornya di Tangerang. Iya, tinggal Ciputat. Cuma kalau ibu mau manggil, mau siap datang. Jadi untuk menjelaskan misalnya, ya misalnya ibu butuh presentasi, bisa dibantu, bisa datang, bisa datang. Pokoknya mereka siap datang gitu aja sih kalau ngomong. Nyamperin dia, jemput bola siap. Marketingnya Mbak Mita itu bagus. Terus saya kan mati itu paspor saya kan. Itu langsung Ustadz kirim foto paspornya. Terus kakak saya kirim. Oh, saya sih nggak bayar. Saya nggak tahu mereka. Untuk Pak Ustadz apa sih yang Saya sih nggak bayar. Nggak tahu mereka bayar apa enggak. Jadi pergi untuk percepatan. Iya. Dan itu yang elektronik itu. Yang 10 tahun ya Pak? Bukan yang 5 tahun saya. Katanya sudah dihapus lagi 10 tahun nanti. 5. Sekarang 10. Katanya 5 tahun lagi katanya sekarang. Lagi Katanya. Iya. Anak saya juga 10 anak saya. Baru lagi. ganti menteri, ganti kebijakan lah. Anak saya 10 anak saya. Katanya yang periode saya ini kembali ke 5 tahun lagi katanya. Berarti yang dapat kemarin kita 10 udah itu udah lama sih. Berarti orang tinggi Pak. Iya. Kan? Iya. Yang baru tetap 5 gitu. Katanya kembali 5 tahun lagi katanya. Katanya. Iya, katanya gitu. Ya, saya ditanya sih kemarin. Kalau dibanding sama para
lagi online nanti aja ngomongnya. Travelnya tanggung jawab itu aja sih. Sehingga kalau ada apa-apa ada yang siap bertanggung jawab itu. Itu aja sih. Karena naudzubillah beberapa kasus kawan saya sendiri, kawan Ustadz itu, karena ada travel umroh murah, dia ikut sudah hampir setahun ini uangnya nggak keluar, nggak ada jadi berangkat. Padahal dia daftar untuk 4 orang. Berani banget sih kalau Iya. Makanya kalau bisa ya cari yang sudah terpercaya. Iya. Dan seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau secara umum saya bilang kalau untuk witur itu bagus. Secara umum ya. Dari pengalaman saya beberapa kali umroh ya. Beberapa travel yang berbeda-beda. Kan 5 kali kan beda semua itu. Ya, itu termasuk yang menurut saya bagus lah. Menurut saya, seperti yang saya pahami untuk perjalanan spiritual. Cuman untuk witur itu perjalanan pertama kali saya transit. Yang lain kan nggak ada yang transit itu. Ya langsung dapat. Bagi yang ingin fokus ibadah, sebaiknya cari yang program langsung umroh aja. Tapi kalau memang senang plesir, ya yang plus mana? Ada plus Turki kan, ada yang plus Dubai, ada yang plus. Nah, monggo lah itu. Yang senang plus itu. Kalau yang senang langsung ibadah, ya cari yang paket langsung ibadah. Baik, silakan Bu yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh silakan. Temannya mana Bu Haji yang nggak pernah kelihatannya? udah rapi. Udah? Oh. Tujuannya mah gak jelas, Iya. terus administrasinya lumayan dari Maaf ya Kak. Saya tadi macet juga itu, keluar Harapan Indah macet, lewat BKT macet juga. Makanya agak terlambat tadi. Akhirnya cari-cari jalan. iyalah hujan kayak Oke. di sana hujan juga Pak Ustadz tadi. Hujan, sempat hujan. Lumayan dari kencang ya, kecil tapi jelas banget. Ya saya sempat dari juga tadi, tapi saya bonek aja lah. Monggo, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh. Kalau ada, kalau nggak ada berarti jelas semua. Atau tidak jelas semua. Ya monggo Pak Haji. Misalkan seorang kan kita udah tahu dari Imam Ghazali ya. Oke, terus Jadi kenapa? bahwa kita tidak boleh mendebat orang tua. Tidak boleh? Mendebat sama orang tua bahkan sendal sekalipun ya. Terus. Berarti itu tandanya anak tidak boleh membantah. Terus. Kalau memang aturannya seperti itu secara umum, artinya anak itu bisa kena mental dong. Karena apa? Dia dengar, dia apa ya, dia tidak boleh mendebat. Itu bagaimana cara menyikapinya? Karena kan setiap apalagi nih generasinya udah berbeda makin kesini ya. Jadi nggak yang oh iya ya padahal di sini ada orang tua ini mungkin salah artinya. Kan namanya orang tua pasti ada kesalahan, namanya masih manusia. Nah anak di posisi yang benar, tapi di situ harus tidak boleh mendebat. Itu gimana? Bagus. Secara prinsip sebenarnya yang tidak boleh itu mendebat orang tua dalam pengertian songong. Paham maksudnya? Iya. Contoh gini misalnya, orang tua salah misalnya. Gimana goblok. Jadi ya
ada niat yang keliru dalam hati dengan merendahkan orang tua sehingga keluar kata-kata yang juga sangat menyakitkan bagi orang tua. Tapi ada anak itu dia nggak rela orang tuanya masuk neraka karena salah misalnya. Dia nggak mau orang tuanya ditipu oleh orang lain karena ini tahu ini salah ini orang tuanya. Misalnya gitu ya. Dan dia nggak mau orang tuanya karena dia nggak mau kan dia speak up, dia bicara, dia ngomong. Karena dasar ingin menyelamatkan, maka yang keluar itu pasti bilang kata kasih sayang. Ma, nggak gitu. Mama ini ditipu. Mama ini kalau itu tidak ada masalah. Kalau itu tidak ada masalah. Kenapa saya katakan demikian? Begini, di fikih sunnah itu yang kita ngaji itu ada kata-kata gini. Kalau orang tua bertindak atas dasar kejahilannya, maka anak itu boleh tidak menuruti apa yang dimaui oleh orang tua. Nah, jadi berarti ada masa di mana kadang anak boleh membantah dalam tanda kutip ya, maunya orang tua yang atas dasar kejahilannya. Satu dulu. Yang kedua, dalam Al-Quran itu ada arahan bahwa kita itu tidak boleh nuruti maunya orang tua yang kita tidak mengerti ilmunya. Maksudnya dalam kadar ilmu yang kita ketahui ini nggak benar, kita maka tidak wajib mengikuti. Maka di situ berarti boleh dong kita dalam tanda kutip tidak setuju, mengungkapkan ketidaksetujuan kita kepada orang tua. Cuman karena dasarnya sayang, dasarnya hormat, pilihan katanya tetap akan keluar pilihan kata yang tidak merendahkan orang tua. Itu aja sih sebenarnya. Nah, tapi kalau yang dilarang itu mendebat dalam pengertian yang songong tadi itu yang nggak boleh. Kan ada anak itu ke orang tua itu songongnya itu keluar itu. Nah, songongnya itu yang nggak boleh. Saya kira itu. Walaupun dalam orang tuanya ini merasa benar, terus keluar sebuah salah apa bagaimana gitu. Selama anak menyampaikan dengan cara yang benar dan dengan niat yang benar dan dengan cara yang benar, sumpah serapah orang tua insya Allah nggak akan jadi. Kenapa? Karena yang dimaksud sumpah serapah orang tua jadi itu kalau orang tua itu tersakiti, terdolimi maksudnya ya. Dan memang secara hukum, dia secara objektif dia beliau terdolimi. Tapi kalau beliau yang dolim, insya Allah enggak lah. Insya Allah. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Kita Oke. jadi anak ini dari kecil ini memang sayang banget gitu ya, dia memang pintar, selalu dipuji-puji sama orang tua. Jadi akibatnya setelah dewasa, dia masih kuliah sih, sekarang udah masuk semester akhir. Setelah dewasa dia tuh sama orang tuanya jadi kayak semena-mena gitu. Tapi semena-mena aja dia, orang tuanya masih nurutin aja gitu Ustaz. Sampai orang tuanya sendiri diusir. Sampai dianjing-anjingin juga. Terus sampai dibawa ke psikolog, anaknya itu. Terus? Katanya kenapa? Kalau kayak Mas Sandra itu diolah. Oh iya. Orang tuanya itu yang perempuan kecelakaan, dia kan kecelakaan naik motor, digojek ibunya kan harus operasi kan gitu. Nah karena bapaknya usir nanti atau gimana, terus anak itu kaget pas dia pergi pulang, bapaknya pulang, mungkin suruh pulang kali pas dia pergi, bapaknya suruh pulang sama istrinya. Jadi dia mau hidup papa, sebetulnya suami mama. Dan pengalaman desa, dia kaget kan dia enak badan kan pakai water heater gitu kan. Mandi kalau lagi enak badan bapaknya. Terus pas dia pulang bapaknya pergi lagi kan. Asal sudah gitu. Tadi ya kalau papa enak badan pulang mandi dulu gitu. Pamannya yang lagi sakit disuruh. Ya. Bapak asli itu begitu. Ini kan sendirinya itu hari itu gimana tuh maksudnya? Ya. Secara prinsip memang begini ya. Ini fakta di lapangan ya. Fakta di lapangan. Ada sebagian orang tua itu kepada anak yang berbakti malah kadang kayak nggak suka gitu. Nah, sementara kepada anak yang agak-agak songong dia malah sayang kadang. Itu
fakta di lapangan. Saya nggak tahu bagaimana itu mekanisme kejiwaan seseorang ya. Karena tidak sedikit anak yang begitu berbakti, baktinya nggak dianggap, malah cenderung di Iya, yang pertama apa Iya. malah dia sayang banget kan kalau tuanya Iya. yang satu itu malah melayani mamanya mau makan apa gitu malah itu malah nggak disayang ya. Nah, sementara yang durhaka malah disayang nih ya. Ya itu saya nggak ngerti juga itu. Itu tetangga udah pada tahu semua. ya itu tidak hanya terjadi pada keluarga ini, maksud yang serupa dengan itu banyak terjadi. Satu dulu. Yang kedua, dalam hal ini kalau memang anak itu lebih kepada karena penyakit yang murni pure penyakit ya, saya hanya bisa berkata semoga Allah maafkan. Ya, kalau memang itu murni penyakit ya, semoga Allah maafkan. Tapi harusnya namanya penyakit kan diusahakan. Ya dari orang tuanya, dari anaknya sendiri harus mengupayakan agar dirinya sembuh harusnya. Nah iya, tapi kalau kemudian itu tidak dilakukan dan tidak ada upaya maksimal, ya nanti hisabnya kembali kepada Allah. Dan itu bisa jadi bagian dari cara juga Allah untuk menghukum atau menguji orang tua yang dimaksud. Itu seperti itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Itu yang saya tahu. Ngalami nggak ya? Itu ada, pernah tahu nggak ada satu keluarga di mana anaknya berbakti banget, tapi nggak dianggap baktinya, malah kadang dimusuhi. Nah, sementara yang berbakti, yang tidak berbakti malah kadang disayang. Nggak ada. Kakaknya sampai keluar dari rumah itu kebetulan dia udah kerja jadi dia udah punya usaha sendiri pokoknya kakaknya udah ini dah gitu mapan Ya. tapi ngalah sama adiknya sampai keluar dari rumah itu ada sebelah banget sama bapaknya cuma gara-gara jadi ceritanya dia itu di rumah tuh kayak ratu Oh perempuan dia? Oh. ratu pokoknya diratuin banget gitu sama orang tuanya sampai berisik itu nggak boleh dia marah-marah terus kakaknya sakit ceritanya batuk-batuk terus nah terus dia nyamperin tuh sama kakaknya mungkin udah kesel udah sampai bertahun-tahun kan mungkin itu dia walaupun dia tuh kos ya berisik banget ya gitu marah-marah ngomongin kayak makanya kesel kan pukul ceritanya Pak Ustaz gimana nih dekatnya adiknya pukul gitu terus dia juga balas pukul lagi bilang gitu udah terus kakaknya gitu karena mungkin kesel ini nah apanya tuh nggak bela ini maksudnya nggak belain anak yang perempuan nggak belain yang laki gitu maksudnya karena kan mungkin yang lakinya juga kan dia juga sayang ya karena kan dia lebih ini sama perempuan nah itu anak itu keselnya begitu kenapa cuma punya apa sama bapaknya kita kirain nggak bosan Enggak saya posting yang ini. punya papa membelain Saya posting di umum aja. itu Pak Ustaz Enggak yang dipotong-potongan. dia tuh ngeri gitu Allah sampai saya juga dihubungin kan orang tuanya kerja ya bunuh diri lah apa sampai ngancam-ngancam orang tuanya begitu segala karena orang tuanya itu pihak kakaknya Parenting zaman sekarang itu memanusiakan anak, tapi gagal membuat anak memanusiakan orang tua. dia selalu kalau dibilangin lagi ini kan gara-gara mama nih dari kecil aku nih sering ngomongin nih sama mama selalu malu-malu ini ngomongin orang ini ngomongin saudara-saudaranya ya udah lah apa gitu memang mamanya itu apa-apa dia dari uang Kali-kali diancam nggak kalau ngomong dia iya kata dia mamanya udah cerita begitu sama aku kan hati-hati cuman lo aja. Hah? Hati-hati lo aja. Aku nggak peduli Ada anak yang kayak gitu kita anak itu mah nggak mau aja. kan Iya, aja kamu tahu pergi sana pergi. sampai nyumpahin bapaknya Hmm? sampai nyumpahin bapaknya nangis Hmm. Kamu yang biarin siapa? Iya. Sudah tua. Dia butuh duit tapi bapaknya tidak. Dia nggak dirugi aja. tapi apa-apa tuh kan kasih diturutin aja dulu Pak Ustaz dianterin apalagi dianterin gitu anehnya tuh dia marah tapinya masih
Maunya gini Bu Haji. Sakit kayak gitu. Kan katanya setiap penyakit ada obatnya. Berarti bisa sembuh, tinggal kesungguhannya dalam mau sembuh itu aja. Jadi ukurannya gini Bu Haji, ukurannya. Pokoknya kalau orang tua itu udah mulai menuntut hal yang di luar nalar, berarti atas dasar kejahilannya lah. Pada bagian yang itu anak nggak wajib menuruti, itu aja. Kita sebatas pada kewajiban kita aja. Tapi kan Pak Haji orangnya sabar banget, udah turut aja tuh. Saya mau terangkan gini, ini contoh ya, ini contoh. Saya itu punya jamaah di Bekasi lah. Punya ibu. Ibunya ini sering diperalat oleh saudara-saudaranya. Saudaranya si jamaah saya ini pakai ngancem lagi. Misalnya adiknya mau ganti motor gitu ya, ngomong ke ibunya ngomong ke kakaknya itu, Wan, itu beliin adik kamu motor yang baru. Kalau Wan gitu, kalau kamu nggak nurut, kamu durhaka loh sama mama. Wan, itu adik kamu minta HP yang baru, beliin. Kalau enggak, kamu durhaka loh sama mama. Jadi ancamannya gitu. Kata dia gini, kata zaman saya, Ustadz, kalau untuk kebutuhan sehari-hari, sekolah, kesehatan, sudah saya penuhi Ustadz. Masa upgrade motor saya? Masa upgrade HP saya? Kalau untuk sekolah oke lah, saya kasih. Untuk sehari-hari kebutuhan oke lah saya penuhi. Tapi masa upgrade HP saya, upgrade motor saya? Nah sementara mama saya ngancem gitu Ustadz. Maka saya jawab itu tadi. Pada kewajiban bapak kepada ibu bapak, tunaikan dengan yang standarnya itu. Yang sisanya tadi itu, kalau bapak mau silakan, enggak apa-apa. Kenapa? Karena kita tidak berkewajiban menuruti kemauan orang tua yang atas dasar kejahilannya. Dalam konteks jamaah saya itu, ibunya dijahili. Oleh siapa? Oleh saudaranya. Dipakai alat itu. Satu. Yang kedua, ada lagi jamaah saya. Jamaah saya ini suaminya itu orang tuanya cerai, bisa lah, bapak ibu bisa. Suatu saat bapaknya nikah lagi dengan perempuan lain. Ini cerita ini tahun 2007-an barangkali, sebelum tahun 2010 lah. Zaman-zaman kita masih awal-awal dulu, ketika kita masih unyu-unyu dulu ya. Nah itu tahun 2007-an lah kira-kira, atau 2007, 2008, sebelum 2010-an lah. Itu si anak ini kalau main ke rumah bapaknya itu tiap bulan ngasih 3 juta saat itu satu anak ya, belum yang lain. 3 juta. Dulu sebelum menikah itu kalau kasih 3 juta itu bilang terima kasih gitu. Saat itu 3 juta kan udah lumayan lah saat itu. Ya. Satu anak loh itu, belum anak yang lain mungkin. Nah, suatu saat kan nikah lagi tuh. Begitu nikah lagi sama istri yang lain, karena cerai dan istri yang ibunya, itu dikasih 3 juta itu nggak bilang terima kasih. Dia masuk ke kamar, nanti keluar lagi, kurang katanya. Oke, tambahin nggak apa-apa. Jadi nggak ngomong terima kasih, tapi masuk ke dalam, keluar lagi ngomong kurang. Oke, kurang, tambahin. Nah, suatu saat mulai nuntut aneh-aneh Ustadz, kata jamaah saya. Saat itu ya nuntut minta laptop masih sesuatu yang masih tidak semudah sekarang kita mendapatkannya lah. Saat itu laptop, terus minta BlackBerry. Saat itu zaman BlackBerry. Nah itu saya masih ingat kalau ngomong BlackBerry itu masih ngaji, Buriana masih ngaji bawahnya itu BlackBerry itu. Yang dikit ding, apa itu ding itu, bling ya itu, ya ping itu. Belum masanya smartphone itu. Nah si istrinya ini ngomong. Jadi saya merasa si suami ini kayak dikerjain kayaknya itu bukan maunya si bapak, tapi maunya istrinya. Boleh nggak Ustadz kalau itu nggak dituruti? Saya jawab sama tadi. Pada yang seharusnya tunaikan tidak ada masalah. Yang biasa ngasih 3 juta tiap bulan itu teruskan aja. Tapi untuk yang tuntutan selebihnya itu tidak wajib saya bilang. Cuma kalau mau silahkan saya bilang gitu. Karena di fikih sunnah itu ada pernyataan begitu. Jadi untuk tuntutan orang tua yang di luar nurul itu, di luar nalar itu, nah itu anak tidak wajib nuruti. Begitu Bu Haji rumusnya Bu Haji. Jadi kalau Bu Haji mau nuruti silahkan.
Kalau Bu Haji angkat tangan, ya Bu Haji tidak berdosa. Yang penting yang pokok Bu Haji penuhi itu aja. Ya kalau nuruti teori kebutuhan kan nggak ada habisnya. Tuh. Ya, ngoten nggih Bu Haji. Wallahu a'lam. Tapi untungnya beliau ini Pak Hajinya Masya Allah. Turuti aja gitu. Sama ke Pak Ustadz dulu. Oh? Iya maksudnya itu baru ke psikolog nih. Hmm. Belum ada yang ngomongin Ustadz gitu. Tapi yang model begitu itu Bu tidak cukup hanya psikologi, tapi lingkungan juga, bi'ah juga lingkungan. Jadi harus terkondisikan. Iya. Ya yang betul sih dinikahkan tapi dengan laki-laki yang kuat, ya, laki-laki yang Laki-lakinya kan itu. Laki-lakinya malah belain pacarnya kan. Situ ada 2 orang dewasa tapi nggak bisa ngurus anak. Ngomong gitu. Berantem sama bapaknya. Gitu. Anaknya bisa sama pacarnya. jadi cari laki-laki yang wanita ini jatuh cinta banget sama laki-laki itu dan dia laki-laki yang kuat, kebaikannya kuat dan dominan mempengaruhi. Itu baru insya Allah bisa sembuh itu. Karena kalau suami kan membersamai terus. Tapi kalau suaminya nggak dominan, kalah ya sama aja, capek. Cewek kecewa banget aja. Terus ngomongnya gitu lagi. Wah. Sebenarnya itu Juga bingung jadi orang tuanya ya terserah anak, jadi terserah anak. padahal itu kesempatan melalui calon suami itu ada harapan sembuh sebenarnya ya. Karena kalau suami kan membersamai terus kan, diharapkan kan bisa sembuh. Suaminya pacarnya itu karena udah lulus dia kerja dia jauh. Tapi memang nggak mudah sih Bu ya. Tahu Ina Kamari ya? Ina Kamari yang penyanyi yang ya dulu Beben, suaminya namanya Beben, Allahyarham, udah meninggal. Musikus jazz. Ya dia pemain jazz lah. Ya, Ina Kamari. Itu kan beliau mengalami penyakit psikis tertentu lah gitu. Suaminya itu sabar banget. Dan dia mengakui kesabaran suaminya yang luar biasa dalam mensikapi istrinya yang punya kelainan secara kejiwaan begini gitu. Tapi sampai Beben Allahyarham meninggal kan istrinya juga tidak sembuh juga kan. Tapi paling tidak dia sudah tapi paling enggak kan sudah ada penyimbang dengan suami yang ekstra sabar itu. Itu kan sebenarnya penyakit pikiran psikis. Ya, Tapi kenapa dia kalau penyakit susah sih dibanding kayak sakit darah tinggi. jadi gini Bu, kalau penyakit psikis itu kebanyakan pelakunya merasa nggak sakit. Keras dia. Ya, kalau dia merasa sakit dan dia merasa butuh sembuh, pasti dia akan mau berobat gitu. Yang menjadi masalah kan dia merasa nggak sakit. Itu yang repot. Apalagi mental kayak gitu tadi pasti dia merasa dia baik-baik saja, dia benar apalagi itu dan itu seterusnya. Agak repot juga kalau begitu. Tapi kalau sama orang lain dari sama keluarganya gitu. Ya itu satu, yang kedua Salah itu salah ya bisa jadi faktor godaan setan juga bisa jadi. Kan di antara bentuk tipu daya setan adalah orang dibuat sibuk dengan yang utama, dia tinggalkan yang lebih utama. Dengan orang lain dia baik, sama keluarga dia jahat. Baik ke orang lain itu benar, tapi ke keluarga lebih baik lagi harusnya. Saya kira itu sih. Wallahu a'lam. Dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah di dini wa dunia wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah di dini wa dunia wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi